Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari yang mulia ini marilah kita memperbanyak salawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini kita berada di awal dari bulan Sya'ban, yaitu sebuah bulan yang sering dilalaikan oleh manusia karena berada di antara dua bulan utama, yaitu di antara bulan Rajab dan di antara bulan Ramadan. Dan terkait dengan bulan Sya'ban, Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban adalah bulan yang sering dilalaikan manusia yang ada di antara Rajab dan bulan Ramadan. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kelalaian ini yang terjadi pada manusia tidak selalu dikarenakan karena kesibukan yang berat, namun justru karena kehidupan yang terlalu nyaman. Segala sesuatu dalam kondisi nyaman. Dalam pembahasan rumah pun nyaman. Kendaraan tersedia. Pekerjaan dalam kondisi mapan, dan anak-anak bersekolah di tempat yang terbaik. Yang ini semua merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kenikmatan itu tidak diliputi dengan nuansa keimanan, maka nikmat bisa menjadi kelalaian. Kelalaian yang halus, kelalaian yang tidak terasa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Al-Alaq di ayat ke-6 dan ke-7, "Kalla innal insana layadghu ar-ra'ahu istaghna." Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu melampaui batas ketika ia merasa dirinya cukup. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi keluarga kita, maka tantangan keluarga bukan hanya terkait masalah ekonomi, namun tantangan keluarga sejatinya adalah bagaimana keluarga itu mempunyai arah dan nilai kehidupan.
Sehingga ada kondisi ketika orang tua berhasil dalam masalah finansial, namun ternyata mendapatkan ujian, yaitu gagal mendekatkan anak-anaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga akan lahirlah anak-anak yang mereka tumbuh dengan kondisi jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan ada anak-anak yang mereka bisa mengakses informasi tanpa batas, dan mereka bisa menikmati hiburan tanpa jeda, namun mereka tidak mendapatkan keteladanan spiritual dari keluarganya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan adanya kondisi tersebut, tentu kita diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sehingga ayat ini menegaskan tentang adanya kesolehan keluarga itu tidak terjadi secara otomatis, namun itu akan ada ketika diupayakan dan dicontohkan oleh pimpinan keluarga. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyikapi bulan Sya'ban, Rasulullah SAW beliau justru memperbanyak puasa di bulan ini. Dan ini diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau mengatakan, wa ma ra'aituhu aksar siyaman minhu fi Sya'ban. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa lebih banyak daripada di bulan Sya'ban. Yang artinya kaum muslimin rahimakumullah, setelah puasa wajib di bulan Ramadan, maka Nabi Muhammad SAW memperbanyak puasanya di bulan Sya'ban. Karena Sya'ban maknanya adalah pendidikan jiwa. Sehingga dalam rumah tangga yang modern, anak-anak tidak hanya cukup diberikan nasihat, namun perlu adanya teladan nyata dari orang tua. Sehingga akhirnya anak melihat orang tua mereka bisa menahan diri, bisa disiplin dalam ibadah, maka nilai itu akan tertanam kuat di hati anak-anak daripada ribuan kata dan ribuan nasihat. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi alasan utama mengapa Rasulullah SAW memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban adalah karena pada bulan ini amal-amal itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad, beliau mengatakan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal-amal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa uhibbu an turfa amali wa ana shaim. Dan aku ingin amalku diangkat dalam keadaan sedang berpuasa. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya bulan Sya'ban bisa menjadi makna bahwa ketika kita mengadakan evaluasi di keluarga kita di bulan tersebut, sehingga kita bisa mengadakan muhasabah dan kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, apakah rumah kita yang kita berada di dalamnya menjadikan anggotanya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak? Apakah anak-anak kita, mereka dalam rumah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala atau justru sebaliknya? Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Maryam 95, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan kelak pada hari kiamat mereka akan datang secara sendiri-sendiri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga yang menolong anak-anak kita, yang menolong keluarga kita, bukanlah warisan yang kita berikan, namun tanaman keimanan yang itu akan justru menyelamatkan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Sya'ban yang saat ini kita berada di dalamnya, sebuah bulan yang ada dan menyongsong sebelum bulan Ramadan, adalah momen terbaik bagi kita untuk menata tentang keluarga kita. Bagaimana kita sebagai orang tua memperbaiki sholat dan ibadahnya. Bagaimana anak-anak kita, mereka bisa mengenal dengan puasa, dengan ibadah saum secara bertahap, dan bagaimana kita sebagai pimpinan rumah tangga, sebagai orang tua bisa menghidupkan nuansa Al-Quranul Karim dalam rumah tangga kita. Maka waktu yang ada ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lebih dari 4 pekan sejak dari hari ini. Maka waktu yang ada dalam keluarga kita, maka mari kita isi dengan keteladanan, dan kita isi dengan kebersamaan dengan anggota keluarga, kebersamaan yang bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ayul hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal la'allakum tuflihun. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiada henti khatib berwasiat untuk pribadi dan seluruh jamaah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memperbanyak shalawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat yang berharga, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang telah dipimpinnya. Oleh karena kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan momen Sya'ban ini momen untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, momen untuk kembali menaikkan ikhtiar kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang lebih baik, memberikan makna atas perintah Allah Subhanahu wa taala dengan makna yang sebenarnya, agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Marilah di khutbah yang kedua ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga diri kita dan keluarga kita dari berbagai macam fitnah yang nampak ataupun yang tersembunyi. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan keimanan kita kokoh dan kita berada di atas agamanya hingga akhirnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Ibadallah, i'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Faqala subhanahu wa ta'ala,
innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa dhilla syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din wa ansur ibadakal mukhlisina ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.